Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas satu topik yang mungkin tidak terlalu banyak diperhatikan, tapi saya yakin ini merupakan topik yang penting karena ini akan berhubungan dengan keselamatan pasien atau patient safety. Nah, kita akan membahas tentang pengemasan obat atau kemasan obat. Jadi kemasan obat itu secara garis besar ada 3 macam ya. Jadi yang pertama adalah kemasan blister. Blister ini ciri-cirinya adalah di satu sisi obat, di satu sisi pengemasan itu terdapat plastik ya yang tembus pandang sehingga kita bisa melihat atau mengidentifikasi bentuk dan juga warna dari obat yang ada di dalamnya. Kemudian jenis pengemasan yang kedua adalah strip. Jadi strip ini dari dua sisi kemasan itu tertutup oleh aluminium foil. Sehingga kita tidak bisa mengidentifikasi jenis warna, bentuk dari tablet atau obat yang berada di dalam strip tersebut. Kemudian jenis kemasan yang ketiga adalah kemasan kaleng. Kemasan kaleng ini umumnya sekarang sudah mulai ditinggalkan. Jadi biasanya ada obat yang bentuknya itu dalam satu kaleng isinya 1000 tablet. Ya, ada yang isinya 100 tablet. Jadi langsung di dalam kaleng itu terdapat atau dimasukkan tablet-tablet sejumlah kemasannya. Nah, kemudian selain jenis kemasan tadi, secara garis besar di dunia itu ada 3 mazhab model pengemasan obat. Yang pertama adalah kemasan bulk. Kemasan bulk ini istilah lainnya adalah kemasan gelondongan. Kemudian yang kedua adalah kemasan patient pack. Kemasan patient pack ini nanti kita akan terangkan bagaimana bentuknya. Kemudian yang ketiga ini yang menarik, ada yang bentuk atau mazhab pengemasannya adalah kemasan kanan kiri oke. Nah, bagaimana kemasan bulk atau kemasan gelondongan itu? Kemasan bulk ini biasanya dipakai di Amerika Serikat. Ciri-cirinya adalah kemasan obat itu berisi satuan tablet dalam jumlah besar. Ya, misalnya dalam satu kaleng atau dalam satu botol itu isinya 100 tablet atau lebih. Nah, kemudian karena bentuknya gelondongan, biasanya bentuk kemasan sekundernya itu bentuknya adalah botol atau kaleng. Karena bentuknya botolan atau kaleng dalam jumlah yang besar, maka apotek atau farmasi rumah sakit perlu mengemas ulang obat-obat tersebut ketika mau diberikan ke pasien. Ketika mengemas ulang, maka biasanya akan diperlukan suatu alat yang namanya tablet counter tray. Jadi dia adalah semacam papan dengan satu spatula atau seperti penghitung gitu ya. Jadi tablet dari kaleng gelondongan ditaruh di atas papan ini, counter tray ini, kemudian dihitung sejumlah kebutuhan, kemudian akan masuk ke dalam tabung ini. Sehingga kemudian dari tabung ini ditransfer ke botol-botol obat individu. Jadi seperti kita sering lihat di film-film buatan Amerika, biasanya obat itu dikemas seperti ini, dalam pot-pot kaleng-kaleng seperti ini, satu obat satu kaleng. Kemudian model mazhab kemasan obat yang kedua adalah kemasan patient pack. Kemasan patient pack ini biasanya dipakai di Eropa, di Inggris, di Australia. Menariknya kalau kemasan patient pack ini, kemasan obat berisi satuan tablet untuk pemakaian satu pasien. Sehingga jumlahnya nggak terlalu besar isi masing-masing kemasan. Biasanya 30 tablet, 5 tablet kalau antibiotik atau 3 tablet. Nah, kelebihan sistem patient pack adalah apotek tidak perlu mengemas ulang. Jadi pasien langsung menerima obat dalam boxnya. Tuh. Itu kemasan patient pack. Seperti apa kemasan patient pack? Ini contohnya. Yang pertama adalah amlodipin. Amlodipin itu dosisnya adalah sehari 1 kali. Makanya ketika dibentuk dalam patient pack, jumlah satu box isinya adalah 30 tablet.
Di Indonesia ini sudah mulai seperti ini untuk amlodipin ya. Kemudian natrium diklofenak. Natrium diklofenak itu dosisnya sehari 2 kali. Ya, ketika dibungkus dalam kemasan passion pack, dibuat dalam kemasan passion pack, maka dalam satu dos, dalam satu box itu isinya untuk 10 hari pemakaian, 20 tablet. Karena apa? Karena kalau jangka panjang seperti yang kita ketahui lebih dari 2 minggu misalnya, pemakaian natrium diklofenak itu akan menimbulkan iritasi saluran pencernaan, bisa mengarah ke pendarahan. Jadi sangat bahaya sekali. Kemudian yang menarik, ini contoh dari fluconazole. Dia anti jamur yang biasa dipakai untuk infeksi jamur pada saluran pada organ vital ya. Dia kalau bentuknya passion pack, dia hanya berisi 1 kapsul untuk sekali minum. Ini ya, 1 kapsul untuk sekali minum. Kemudian ini juga menarik, ranitidin. Ranitidin itu dosisnya sehari 2 kali. Kalau bentuknya passion pack, dia akan dikemas 14 tablet untuk seminggu saja. Karena biasanya untuk gangguan asam lambung itu kan hanya short term, hanya jangka pendek pengobatannya. Nah, kemudian kita akan membahas mazhab yang ketiga. Mazhab ini dipakai di Indonesia. Saya mengistilahkan sendiri ini ya, jadi kemasan kanan kiri oke. Jadi bentuk kemasannya sudah mengarah ke passion pack, sudah pakai dos-dos, tidak memakai botol. Tapi tetap dalam dos tersebut jumlah tablet yang dikemas itu tetap untuk jumlah yang besar. Ya, jadi seperti 1 box isinya 100 tablet, 1 box isinya 50 tablet. Nah, karena kondisinya seperti ini, apotek atau farmasi rumah sakit tetap perlu mengemas ulang meskipun bentuknya box. Ya. Karena box-box tersebut isinya biasanya dalam bentuk strip atau blister, maka kadang-kadang perlu atau sering diperlukan untuk memotong strip dan blister. Ini kita akan bahas karena ini akan mengarah ke situasi yang tidak akan menyenangkan untuk bagi sebagian besar pasien. Ini contohnya natrium diklofenak dalam kemasan kanan kiri oke. Kalau tadi natrium diklofenak kemasan passion pack itu dikemas untuk 10 hari. Kalau yang ini dikemas 50 tablet 1 box. Berarti 50 tablet itu untuk 25 hari. Ini ranitidin contohnya, ini 1 box dikemas 100 tablet. Ya, dikemas 100 tablet. Jadi untuk pemakaian 50 hari. Kemudian ini saya mencoba untuk merangkum yang saya ketahui tentang kemasan bulk, kemasan passion pack, dan juga kemasan kanan kiri oke. Yang pertama adalah untuk mazhab pengemasan atau kemasan obat bulk, apotek mempunyai kewajiban untuk melabel ulang obat yang diberikan ke pasien. Jadi karena obatnya dikeluarkan dari botol utamanya kemudian dimasukkan ke botol-botol individual, maka apotek harus melabel ulang baik tanggal kedaluarsa dan juga nomor batch ke kemasan individual yang diberikan ke pasien. Kemudian kalau untuk kemasan passion pack, karena 1 box langsung diberikan kepada pasien, di dalam boxnya itu atau di kemasannya itu sudah ada tanggal ID dan nomor batch, maka apotek tidak perlu tidak perlu melabel ulang karena sudah ada di boxnya. Nah, kemasan kanan kiri oke, secara praktek, secara di lapangan, kondisi di lapangan sampai saat ini apotek tidak ada kewajiban untuk melabel obat. Ya, jadi setelah diberikan, misalnya kalau tadi natrium diklofenak kan isinya 50 tablet. Kemudian ada resep pasien yang masuk natrium diklofenak untuk 10 hari. Maka diberikan 20 tablet. Maka 20 tablet tersebut kemasan individualnya atau kemasan yang diberikan ke pasien itu tidak perlu apotek melabel ulang. Tidak ada kewajiban apotek untuk melabel ulang. Nah,
Ini akan menjadi masalah terutama ketika praktek pemotongan strip atau blister masih berjalan. Itu ada risiko strip atau blister yang terpotong tadi tidak terbaca baik dari tanggal ED maupun dari tanggal nomor batch. Contohnya seperti ini. Kalau sudah terpotong seperti ini, nomor batch dan juga tanggal kedaluarsa, biasanya dia tercantum di bagian belakang, itu tidak terlihat atau hilang karena ikut di potongan yang lainnya. Kalau misalnya ada juga kadang-kadang motongnya itu tinggal satu tablet sehingga bentuknya akan seperti ini, itu kita susah untuk mengenali ini isinya obat apa karena sudah terpotong ya, tidak bisa kita ketahui dia isinya obat apa. Seperti itu. Ini kelemahan kalau kita memotong strip atau blister dari obat. Kemudian kenapa tanggal kedaluarsa dan juga nomor batch itu sangat penting? Seperti yang kita ketahui, tanggal kedaluarsa atau tanggal ED itu merupakan batas waktu obat masih bisa digunakan. Kemudian untuk nomor batch itu adalah identitas produksi obat, ya. Ini berguna jika recall. Jadi misalnya ada suatu saat masalah di produksi. Satu batch obat, satu produksi obat itu mengalami kecacatan sehingga perlu ditarik ulang. Maka untuk menelusur obat yang harus ditarik, distributor atau pabrik obat itu biasanya menarik nomor batch tertentu, nomor batch yang memang mengalami kecacatan. Gitu ya. Sehingga seperti keterangan seperti ini atau dengan pemahaman seperti ini, tanggal ED dan nomor batch itu merupakan dua komponen penting yang tidak hanya wajib diketahui oleh apotek atau farmasi rumah sakit, tapi juga harus diketahui oleh pasien. Karena ini terkait dengan keamanan dari obat yang dia konsumsi. Gitu ya. Kemudian amankah kemasan obat di Indonesia? Untuk sekarang ini saya katakan tidak aman, ya. Karena dengan sistem kemasan yang seperti ini, kemasan kanan kiri oke, itu masih ada kemungkinan tanggal ED hilang. Masih ada kemungkinan nomor batch tidak tercantum, sehingga akhirnya ketika ada recall, itu maksimal distributor atau pabrik obat hanya bisa menarik obat-obatan yang stoknya masih ada di apotek. Tidak bisa nge-track, tidak bisa menelusuri obat yang sudah diberikan ke pasien. Jadi di dalam hal ini pasien akan sangat dirugikan. Bagaimana seharusnya? Kalau menurut saya, Indonesia harus tegas ikut mazhab yang mana? Apakah ikut mazhabnya Amerika atau mazhabnya Inggris? Ya. Sehingga harus tegas apakah ikut model passion pack atau ikut model kemasan bulk atau kemasan gelondongan. Demikian sharing saya. Kalau ada ketidaksetujuan atau sanggahan, silahkan mari kita diskusi.